Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang memberikan inspirasi melalui kisah teladan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak sahabat. Di antara para sahabat Rasul, ada salah satu sahabat yang selalu membuat Rasul bahagia, selalu membuat Rasul senang, dan selalu membuat Rasul tertawa. Siapakah beliau? Beliau adalah Nu'aiman bin Amr. Nu'aiman bin Amr merupakan salah satu sahabat Rasul dari golongan sahabat Ansor. Beliau mempunyai peran penting di dalam penyebaran Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau selalu mengikuti perang-perang penting dalam Islam seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang penting yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah bersama umat Islam. Nu'aiman ini dicap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya, Nu'aiman akan masuk surga sambil tertawa karena Nu'aiman selalu membuatku tertawa. Begitulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tadi dikatakan bahwa Nu'aiman sangat berperan penting di dalam penyebaran Islam, tetapi sayangnya Nu'aiman ini tidak bisa meninggalkan kebiasaannya ketika dia sebelum masuk Islam, yaitu menjadi seorang pemabuk. Bahkan di suatu ketika Rasulullah SAW pernah menangkapi Nu'aiman sedang dalam keadaan mabuk, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk memukul Nu'aiman. Keesokan harinya, Nu'aiman masih tidak bisa melepaskan kebiasaannya dalam meminum arak, sehingga Nu'aiman kembali ditangkap oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nu'aiman dipukul dengan kasut. Bahkan saking kesalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nu'aiman, karena Nu'aiman tidak bisa meninggalkan kebiasaannya dalam mabuk, akhirnya Rasulullah mengeluarkan perintah kepada para sahabat, apabila kalian melihat Nu'aiman meminum arak lagi, maka bunuhlah dia. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan bahwa ketika Nu'aiman masih terdapati sedang mabuk lagi, bunuhlah Nu'aiman, Umair mendengar perkataan Rasulullah SAW langsung menjawab, laknatullah alaih, semoga Allah melaknat dia. Rasul mendengar perkataan Umair, maka Rasul langsung mengeluarkan hadisnya, janganlah kamu melaknat kepada Nu'aiman, la tal'anhu, janganlah laknat Nu'aiman, li'annahu yuhibbullaha wa yuhibbur rasul, karena sesungguhnya Nu'aiman itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dosa besar yang seperti ini tidak memisahkan seorang umat, seorang hamba di luar golongan, bahwa sesungguhnya rahmat Allah selalu dekat kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah menyangkal perkataan Umair yang dikatakan sebagai perkataan laknat kepada Nu'aiman. Karena apa? Karena harapan Rasulullah, Nu'aiman ini suatu saat akan dapat merubah perilakunya, akan dapat merubah kelakuannya dalam meminum arak. Tetapi meskipun seperti itu, tetaplah kecintaan Rasulullah kepada Nu'aiman sangatlah besar. Begitu pula kecintaan Nu'aiman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya antara Nu'aiman dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Nuaiman ini selalu membuat bahagia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nuaiman sedang dalam keadaan sakit mata. Terdengarlah berita Nuaiman dalam keadaan sakit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bermaksud untuk menjenguk Nuaiman. Ketika sampai di rumah Nuaiman, Rasulullah melihat Nuaiman sedang menikmati makan korma. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Nuaiman, memangnya boleh kamu makan korma dalam keadaan matamu sedang sakit?" Kata Nuaiman, "Wahai Rasul, aku makan kurma dengan mataku yang sebelahnya lagi." Mendengar jawaban Nuaiman, Rasulullah pun tersenyum. Dalam kisah yang lainnya, Nuaiman sedang berjalan dengan para sahabat yang lainnya. Dalam perjalanannya, Nuaiman beserta para sahabat melihat seseorang yang menuntun unta. Kemudian untanya itu diikat di pohon kurma dan orang tersebut masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat. Melihat untanya itu diikat di dekat masjid, para sahabat berkata kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, Nuaiman, lihat, itu ada unta. Sembelihlah itu untanya. Karena kita ingin memakan daging unta." Dengan nada bercanda para sahabat kepada Nuaiman. Tetapi Nuaiman malah menganggap itu adalah sebuah keseriusan. Akhirnya unta orang yang tadi masuk ke masjid dibawa oleh Nuaiman, kemudian disembelih oleh Nuaiman. Ketika Nuaiman menyembelih unta dan membersihkan dagingnya, keluarlah orang tersebut dari masjid. Melihat yang punya unta tersebut keluar dari masjid, Nuaiman kabur. Kemudian keributan itu terdengar oleh Rasulullah SAW sehingga Rasul keluar dari rumahnya. Rasul bertanya kepada sahabat, "Ada apa ini?" "Wahai Rasul, ini tadi di depan masjid ada unta orang ini. Kemudian unta ini disembelih oleh Nuaiman." Lalu Rasul memerintahkan pada sahabat yang lainnya, "Silakan, ayo cepat cari Nuaiman." Setelah mencari Nuaiman di mana, ternyata tidak ketemu Nuaiman itu ada di mana. Ternyata Nuaiman sedang bersembunyi di sebuah parit dekat rumah Dub'ah bin Jubair bin Abdul Muttalib. Ketemu, kemudian diserahkan kepada Rasulullah. "Nuaiman, sedang apa kamu di sini?" "Saya takut, Rasulullah." "Kamu kenapa takut?" "Karena tadi unta yang di depan masjid oleh saya disembelih." Kata Nuaiman menjawab pertanyaan Rasulullah. "Kenapa kamu menyembelih unta orang itu?" Kata Rasulullah. Nuaiman menjawab, "Yang menyuruhku untuk menyembelih adalah orang-orang yang menunjukkan kepadamu tempat aku bersembunyi." Kemudian Rasulullah melihat para sahabat sambil tersenyum dan membersihkan muka Nuaiman yang penuh debu, yang penuh dengan kotoran karena bersembunyi di dalam parit. Kemudian Rasulullah mengganti unta tersebut dengan uang yang seharga unta itu. Saking dekatnya antara Rasulullah dan Nuaiman, seperti yang di awal tadi saya katakan, bahwa Nuaiman dicap oleh Rasulullah, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa. Karena Nuaiman semasa hidupnya selalu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Diceritakan Nuaiman meninggal pada tahun 652 Masehi. Bersihkanlah mayat Nuaiman dan diantarkanlah Nuaiman ke makamnya dan dikuburkan Nuaiman. Selesai pemakaman,
Rasulullah memerintah kepada para sahabat, wahai sahabat, silahkan kalian pergi, silahkan kalian pulang. Lalu kenapa Rasul tidak pulang bersama kami? Rasul menjawab, aku ingin melihat Nuaiman ditanya oleh malaikat. Tidak lama kemudian malaikat pun datang kepada Nuaiman. Ya ahlal jannah, hei ahli surga, kata malaikat. Langsung bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu rabbi, Allah Tuhanku. Kemudian bertanya lagi malaikat, wama imamuka, wama kiblatuka, waman ikhwanuka, kata malaikat, dan disusul dengan jawaban-jawaban dari Nuaiman bin Amr. Tetapi ketika malaikat bertanya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Nuaiman malah balik bertanya, apa aku nggak salah dengar? Kata Nuaiman kepada malaikat. Kemudian malaikat bertanya lagi, waman nabiyuka, bermaksud ingin mendengar jawaban Nuaiman. Nuaiman pun menjawab lagi. Coba ulangi. Apa pertanyaannya apa? Kata Nuaiman kepada malaikat, waman nabiyuka, siapa nabimu? Nuaiman pun tersenyum sambil menunjuk ke atas kuburannya. Itu nabiku masih menunggu di atas kuburanku. Mendengar perkataan, mendengar jawaban dari Nuaiman, Rasulullah yang di atas kuburan Nuaiman pun tersenyum karena Nuaiman menjawab seperti itu. Akhirnya Rasulullah pun pulang menyusul para sahabat. Ketika dilihat oleh para sahabat, Rasulullah sedang tersenyum, sedang tertawa. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, kenapa kamu tertawa sepulang dari makam Nuaiman? Aku mendengar jawaban Rasul, aku tertawa karena mendengar jawaban dari Nuaiman. Hebat, luar biasa hebat. Nuaiman, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semasa hidupnya selalu membuat Rasul tersenyum, selalu membuat Rasul tertawa. Bahkan Rasul tertawanya itu ketika berdekatan dengan Nuaiman sampai terlihat gigi gerahamnya. Tidak hanya seperti itu, bahkan ketika mati pun Nuaiman masih membuat Rasulullah tersenyum. Disinilah kita harus mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Hikmah di dalam cerita salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, bahwa ketika kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kecintaan kita itu tidak akan sia-sia. Kedua, seberat apapun ujian, seberat apapun tantangan, hadapilah dengan senyuman. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak gembira dan tidak membuat orang lain gembira, itulah orang yang tidak mempunyai kebaikan. Maka dari itu, hidup ini adalah sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani hidup ini dengan penuh gembira. Ketika banyak ujian, ketika banyak cobaan, ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.